Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing, Sharing ringan, bergada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini adalah seorang akademisi, seorang praktisi pendidikan, dan beliau ini motivator konten Islami dan juga konten kreator juga Ustaz ya. Ya, insya Allah. Siapa lagi kalau bukan Al Ustaz Nur Rahman SOSI MAG. MPD, ya? Ustaz. MPD, Masya Allah. Pendidikan. Pendidikan. Ya. Wow, Ustaz ya. Hari ini mungkin jika kita melihat fenomena yang sangat luar biasa di masyarakat, kita melihat bagaimana para Gen Z khususnya itu begitu cepat untuk mereka itu berubah kondisinya gitu, dimana pengaruh media sosial saat ini tuh kan memang sangat luar biasa terhadap psikologis mereka. Bahkan baru-baru ini kalau kita mendengarkan berita atau melihat berita di portal berita elektronik itu, ya nggak jauh-jauh lah di daerah Tangerang Selatan ada mohon maaf ABG yang kemudian diperkosa beramai-ramai. Kemudian kita lihat lagi ada yang ikut demo sampai dengan meninggal dunia. Ini kan berarti ada sesuatu yang salah dengan bagaimana cara kita menata usahakan bahasanya atau mengelola psikologis anak-anak muda kita, khususnya generasi milenial. Lalu seperti apa kemudian kita harus mentreatment mereka di era yang sangat luar biasa ini, Ustaz? Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Pak Dr. Istajib, insyaallah. Fenomena yang ada di generasi muda saat ini yang kita sebut dengan generasi Z atau Gen Z. Jadi yang kita tahu kan generasi X, milenial, kemudian Gen Z ya. Yes. Gen Z itu dari tahun 2009 ke atas lah. Ya, 2009 ke atas, sehingga kita juga melihat bahwa perlu adanya penguatan regulasi emosi buat anak-anak remaja kita yang 2009 ke atas. Mereka saat ini bisa dibilang usianya 15 tahun atau di bawah 20 tahun. Regulasi emosi ini adalah hal penting yang dibentuk oleh lingkungan, kemudian juga dilatih dengan pembiasaan, dan salah satunya adalah dengan pendidikan. Pendidikan itu kan ada dua aspek, pendidikan di dalam rumah dan di luar rumah. Bahkan ada tiga kalau saat ini, pendidikan yang ada di sosial media. Maka peran para konten kreator, influencer untuk menjadikan pendidikan yang mengasah anak-anak kita, remaja-remaja kita untuk punya regulasi emosi, diantaranya adalah dengan konten yang positif, konten yang produktif, dan konten yang bisa menginspirasi. Oh, lalu kalau kita melihat kan Indonesia ini akan memiliki dividen demografi atau bonus demografi di tahun 2045 atau ya sering kita sebut dengan Indonesia Emas di 2045. Kan sekarang ini kalau kita melihat gitu kan, apakah kemudian akan bisa terwujud Indonesia Emas 2045 kalau melihat kondisi anak-anak muda kita sekarang ini yang mohon maaf ya, agak kayaknya mengalami dekadensi, bahkan turbulensi moral gitu kan, bahkan mungkin adabnya juga berkurang gitu. Lalu PR kita kan sangat amat besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lalu kira-kira kalau dari pandangan seorang akademisi yang kemudian berkecimpung di dunia pendidikan, seharusnya apa yang harus kita kerjakan, Ustaz? Ya, tentu bagian penting dari menata masa depan adalah pendidikan, betul adanya. Karena masa depan itu tidak bisa kita ubah, tapi bisa kita rencanakan. Kita rencanakan pendidikan yang baik, pendidikan yang bisa memberikan modal kepada generasi kita yang saat ini sedang belajar, agar mereka juga punya kemampuan, mereka juga punya kapasitas yang sesuai pada zamannya. Maka tidak lepas dari itu semua bahwa orang tua saat ini yang mereka juga produk sebuah pendidikan sebelumnya tentu menjadi role model buat anak-anak. Jadi kita tidak bisa menyalahkan keluar, tapi bisa mengembalikan itu ke dalam. Karena kalau bicara tentang keluar, tentu banyak aspek yang kita bisa salahkan. Tapi kalau bicara ke dalam, anak-anak kita jangan-jangan belum mendapatkan contoh yang baik, pendidikan yang tepat. Dan tidak kalah penting adalah 2045 nanti memang dengan adanya bonus demografi, dengan kita memiliki generasi muda yang jumlahnya besar, itu adalah sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluang itu bisa menjadi kebaikan, tantangan yang mungkin saja itu mengakibatkan justru para
pemuda yang tidak punya kapasitas. Maka berharap kita semua bisa saling mengisi di ruang-ruang publik, di ruang-ruang dalam rumah ataupun di ruang-ruang kelas-kelas pembelajaran. Wow, sangat luar biasa. Lalu kalau kita lihat sekarang ini kan anak-anak itu cenderung agak susah untuk, mohon maaf, dinasehatin gitu kan. Apalagi kita melihat sendiri di pergaulan mereka itu seolah-olah ya agak susah dikontrol juga, karena kalau terlalu ketat terhadap mereka, mereka akan semakin semangat untuk berbuat kesalahan yang lain karena merasa tantangan. Kalau semakin kendor, justru mereka merasa bebas dan itu bagian seolah-olah ya udahlah, nggak ada yang perhatikan. Bahkan ini bagaimana caranya agar mereka tuh lebih asik di rumah daripada di luar. Ini menjadi tantangan tersendiri, Betul. Betul, Ustaz. Memang ruang aktivitas anak-anak remaja kita saat ini terbatas. Itu tidak bisa dipungkiri, beda dengan zaman-zaman era kita ya. Dulu kita bisa bergabung bersama di lingkungan masjid, bisa tidur di musola, bisa tidur di tempat teman-teman kita dengan kondisi yang tidak terbuka saat ini. Maka perlunya kita juga membuka ruang-ruang batin mereka yang mungkin saat ini mereka memang butuh diberikan sentuhan dari hati ke hati. Itu yang pertama. Jadi membuka ruang untuk mereka bisa berdiskusi. Tentu mendapatkan nasihat adalah sesuatu yang penting sebagaimana memang itu dibutuhkan. Tapi nasihat yang terus-menerus juga bukan sesuatu yang baik. Karena perlu ada waktunya mereka mendengar dan mereka juga didengar. Jadi kita perlu mendengar juga suara hati anak-anak kita, suara hati remaja-remaja. Kita bisa lihat potensi mereka di mana. Kalau mereka potensinya mungkin punya ketertarikan di misal bidang tertentu seperti olahraga, dikembangkan. Kemudian mungkin juga ada yang punya minat dan hobinya di kepramukaan, bisa dikembangkan. Jadi kita kembali lagi bahwa berinteraksi secara langsung itu jauh lebih baik daripada hanya berinteraksi secara daring ya. Karena kan beda ya. Orang itu bisa jadi punya sensitivitas yang akan lebih kuat kalau dia bertemu secara langsung. Jadi direkayasa bagaimana agar anak-anak kita bisa terlibat dalam satu komunitas yang mereka bisa berempati, mereka bisa saling menguatkan. Wow, sangat luar biasa. Lalu kalau hari ini kita lihat itu penggunaan media sosial itu seolah-olah itu tidak terbendung. Bahkan penggunaannya pun tidak ada rules yang begitu ngikat lah bahasanya. Ini apakah kemudian penting nggak? Barangkali ini menjadi masukan juga untuk setiap sekolah, pesantren ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Penting nggak sih kalau jika kemudian kita mengadakan kurikulum cara menggunakan media sosial dengan bijak? Menurut Ustaz seperti apa, Ustaz? Iya, baik. Alhamdulillah, Ustaz, bahwa memang kalau bicara tentang manfaat dari media sosial pasti kita akan dapatkan, tapi efek negatif juga akan terasa. Luar biasa. Jadi globalisasi itu bukan cuma perpindahan orang, tapi perpindahan informasi, perpindahan pemikiran, dan transformasi mungkin juga bagian dari spirit yang ada gitu. Bahwa kurikulum berkaitan dengan bagaimana menggunakan sosial media dengan bijak, itu juga bagian penting yang tidak harus diterapkan hanya di sekolah-sekolah saja, tapi kurikulum yang bisa diterapkan di rumah-rumah kita. Kemudian juga jangan lupa bahwa kita tuh punya banyak pendidik, tapi yang membuat konten pendidikan itu tidak banyak. Kami berlatar belakang sebelumnya belajar dengan latar belakang komunikasi penyiaran Islam. Dakwah KPI. Tapi menariknya Ustadz, teman-teman kami tidak banyak yang masuk ke sosial media untuk membuat konten kebaikan. Jadi kami dengan segala keterbatasan, dengan segala ketidakbisaan, kami mencoba untuk mewarnai itu. Jadi spiritnya adalah kita kan latar belakang nih para dai, lulusan dakwah di Universitas Islam banyak, kampus-kampus Islam banyak, tapi yang mewarnai dakwah di sosial media itu belum banyak. Artinya kita tidak perlu malu lah untuk menerapkan tadi yang Ustadz bilang, kurikulum berkaitan dengan bijak bersosial media. Itu sangat luar biasa. Sebenarnya kan juga menjadi trigger bagi kami. Sebelumnya kan tidak pernah, kalau dilihat background secara pendidikan itu kan dari seorang ekonom, kemudian berkecimpung mencobalah di dunia tafsir, tafsir dan hadis gitu kan. Lalu
ketika kita sudah masuk ke dunia apa namanya pendidikan Islam lah bahasanya, itu seolah-olah jadi kalau ilmu yang kita dapatkan dari dunia dakwah ini hanya kita terapkan di masjid ataupun di rumah saja, rasa-rasanya kan masih terlalu sempit gitu kan. Iya. Jadi kalau kita tidak kemudian memanfaatkan digitalisasi ataupun media yang sangat luar biasa dampaknya ini, bahkan untuk mengimbangi lah, minimal mengimbangi konten-konten yang tersebar yang mohon maaf hari ini banyak yang vulgar dan bisa dinikmati oleh bebas akses lah bahasanya. Ini kan menjadi panggilan tersendiri bagi kita yang notabene terakhir pendidikan kami adalah ya sama sebenarnya kan, komunikasi pendidikan atau penyiaran Islam. Dan pada akhirnya betul apa yang tadi Ustadz sampaikan, dari beberapa alumni itu tak banyak ternyata yang kemudian masuk ke ruang digital seperti hari ini kita, termasuk dari podcast, termasuk kalau kita mungkin one day one quote dan sebagainya gitu kan. Ya walaupun mungkin hanya 1-2 orang yang menikmati konten kita, tidak sebanyak yang joget-joget dan sebagainya kan, tetapi harusnya menjadikan niatan bagi diri kita untuk kemudian mengelola bahwa ini bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Barangkali dari sini ada menghadirkan hidayah dan sebagainya untuk orang-orang yang tidak sadar. Nah ini bagaimana kemudian untuk menyemangati Ustaz para dai-dai ini agar kemudian mau gitu kan, dan kemudian semangat untuk sama-sama. Ya mohon maaf, tidak kan sebenarnya media sosial itu tidak hanya berbicara tentang cuan gitu kan. Hari ini kan banyak orang yang salah kaprah ketika kita sudah masuk dunia digital itu, selalu bahkan sering menanyakan ke kita, sudah monet belum dan sebagainya. Berarti kan tujuan utamanya padahal monet nggak monet harusnya kalau tujuannya untuk dakwah itu kan memang ya kita ya konten harian lah. Kalau kita lihat apa namanya Ustadz kan tiap hari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu kan sangat bermanfaat Ustadz. Bahkan kalau kita share itu, ini yang paling mudah untuk ditiru, paling mudah untuk dicontoh dan sebagainya, paling jelas dan sebagainya. Ini kan sebenarnya bermanfaat meskipun bagi mungkin sebagian komunitas kecil dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana men-trigger atau membangkitkan semangat kawan-kawan kita agar kemudian mau masuk ke ruang digital untuk dakwah. Iya, saya juga terinspirasi dari Pak Dokter ya, karena dengan itu kan kita merasa punya teman. Ini apa adanya ya memang. Jadi dari komunitas kami juga, teman-teman kami baik di organisasi, teman-teman di pendidik, teman-teman di sebelumnya di kampus, tidak banyak yang berkiprah di sosial media, Ustadz. Jadi ketika Ustadz Istajib bikin konten, saya juga termotivasi. Jadi saling memotivasi sebetulnya. Nah itu memang tidak semua orang punya passion untuk bicara di depan orang lain atau di depan kamera atau bikin konten, karena kan ada orang yang mungkin dia introvert atau ekstrovert. Tapi poinnya bukan di situ sebetulnya. Poinnya adalah bahwa saat ini yang kita lakukan itu bisa menjadi amal jariah apabila kita bisa konsisten dalam kebaikan. Maka bicara tentang profit ataupun yang lain itu adalah sesuatu yang seharusnya kita bisa minimal dapat penghasilan, maksimal dapat amal jariah, kira-kira begitu. Jadi itu hal yang memang perlu kita lihat. Kalaupun seandainya ya kita nanti sudah tidak ada, kita sudah meninggal dunia, maka warisan kita akan terus dapatkan kebaikannya sampai nanti anak cucu kita. Satu contoh adalah investasi yang dibuat oleh para konglomerat, para pembesar-pembesar di Mesir adalah mereka membuat piramida. Mereka membuat piramida yang besar. Itu investasi yang bisa dinikmati sampai saat ini oleh generasi mendatang. Nah, kita sedang membentuk piramida saat ini. Kita membangun piramida dari susunan bata-bata yang kecil sehingga nanti terbentuk piramida yang indah. Dan ribuan tahun yang akan datang, piramida itu akan tetap dinikmati oleh generasi yang berikutnya. Apa piramida kita saat ini? Tentu bukan batu, tapi piramida kita adalah susunan dari konten-konten yang Islami dan produktif. Wow, sangat luar biasa. Jadi makin semangat nih Ustaz. Iya. Kita bikin piramida ya. Iya. Sebelum kita tutup Ustaz, mungkin apa namanya pesan untuk para pemirsa kita agar bagaimanapun ya khususnya untuk para apa namanya Gen Z dan juga para milenial agar meskipun di era digital ini tetap bisa menjaga moral. Silakan Ustaz. Iya. Moralitas itu adalah buah dari keimanan tentunya. Jadi kalau bicara moral, bicara tentang adab ya.
bicara tentang adab, bicara tentang keimanan. Karena kan tidak akan disebut orang itu beriman kalau dia tidak memiliki adab dan akhlak yang baik. Maka fondasi pertama untuk bisa memiliki moral yang baik tentu adalah akidah. Akidah diperkuat dengan ibadah, ibadah menghasilkan adab ataupun moral. Dan itu adalah bagian yang saling kait-mengkait, karena dari satu aspek dengan aspek lainnya itu perlu diperkuat. Maka tadi sosial media itu juga menjadi wasilah untuk anak-anak kita memiliki moral yang baik. Mereka punya visi ke depan, masa depan mereka ditentukan saat ini, dan mereka bisa menjadi generasi muda Islami yang cerdas, baik, dan kuat. Oh, sangat luar biasa. Mungkin kalau kita simpulkan sebenarnya, Ustadz, di dunia ini kita hanya punya dua hal atau dua pilihan. Masuk surga karena dipaksa, atau masuk neraka dengan sukarela. Ini kan berarti sebenarnya hidup yang kita jalani ini, mau tidak mau memaksakan diri atau bahkan semaksimal mungkin untuk mengerjakan apa-apa yang Allah suka, daripada kemudian kita mengerjakan dengan sukarela apa-apa yang Allah murka. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Dan ada kalanya pula sebenarnya kita ini kan tidak bisa memaksakan keinginan kita. Ada kalanya kita ini mendengarkan, hanya sekedar menyarankan, lalu doakan. Ini adalah cara terbaik yang mudah-mudahan bisa kita terus lakukan. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini senantiasa bermanfaat dan juga mendatangkan maslahat untuk para pemirsa kita. Dan jangan lupa tetap pantengin terus program acara kita, sharing dengan Pergadang Keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ustaz.